Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairia, mahasiswi PGSD semester 7H yang akan menampilkan proposal saya. Nah, di sini judul proposal saya yaitu pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap minat belajar. Nah, isi dari proposal saya sebagai berikut. Yaitu ada bab 1 atau pendahuluan. Di bab 1 ini ada latar belakang. Latar belakang ini berisi fakta-fakta yang saya dapatkan. Nah, salah satunya yaitu sekolah dasar merupakan jenjang tingkat pertama yang diperoleh oleh siswa, di mana sekolah dasar tempat awal mulainya pemerolehan segala ilmu. Bukan hanya ilmu, tetapi sekolah memberikan pengalaman dan kesan bagi tumbuh kembangnya siswa. Untuk mencapai segala tujuan pembelajaran, maka seorang guru harus dapat membangkitkan minat belajar siswa terlebih dahulu melalui metode-metode pembelajaran yang sudah ada. Salah satu metode yang bisa dicoba oleh guru saat membawakan materi di sekolah dasar ialah metode Jigsaw. Nah, di mana dalam metode ini mampu membangkitkan minat belajar siswa. Jadi dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang saya dapatkan, judul dari proposal saya yaitu pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap minat belajar. Nah, setelah itu ada B, identifikasi masalah. Dari latar belakang yang ditulis, identifikasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian proposal ini ialah pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap minat belajar. Batasan masalahnya yaitu pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap minat belajar, serta rumusan dari masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap minat belajar. Nah, setelah itu ada tujuan penelitian. Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran Jigsaw terhadap minat belajar, sehingga para guru dan calon guru dapat mempersiapkan kemampuannya agar dapat menjadi guru yang profesional dan dapat mengembangkan minat belajar siswa, sehingga pada proses belajar mengajar tercapailah tujuan dari pembelajaran tersebut. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan contoh maupun ide untuk guru dalam mengembangkan kemampuan mengajar, sehingga pada proses belajar mengajar berlangsung siswa tidak merasa jenuh dan menjadi lebih aktif serta kondusif. Setelah itu ada bab 2. Di bab ini itu berisikan tentang tinjauan pustaka. Nah, yang pertama A, pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Ginting yaitu metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Sedangkan menurut Sejana tahun 2005, definisi metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Setelah itu ada B, karakteristik belajar. Karakteristik belajar ini menurut Surya tahun 1982 yaitu adanya perubahan intensional, perubahan positif dan aktif, serta perubahan efektif dan fungsional. Yang C itu ada pengertian metode Jigsaw. Metode Jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam pelaksanaan pembelajarannya. Maksudnya di sini ialah siswa yang lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, tujuan dari Jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan penguasaan dalam pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin dilakukan oleh perorangan. Nah, di dalam kelompok Jigsaw ini ada terbagi 2 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok ahli dan kelompok inti. Karakteristik dari metode Jigsaw itu ada 1, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 6 orang
dengan memperhatikan heterogennya. Yang kedua, bekerja sama positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lain. Yang ketiga, terdapat kelompok asal dan kelompok hasil yang saling bekerja sama. Kelebihan dan kekurangan metode jigsaw. Nah, di sini itu ada dibagi dua, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya yaitu pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Yang ketiga, pemahaman materi lebih mendalam dan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, itu ada kekurangannya. Yang pertama, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Yang kedua, untuk mengantisipasi hal ini, guru harus pandai menciptakan suasana kelas yang menggairahkan agar siswa yang cerdas tertantang untuk mengikuti jalannya diskusi. Yang ketiga, siswa yang tidak terbiasa berkompetensi akan kesulitan untuk mengikuti proses belajarnya. Nah, selanjutnya itu ada minat belajar. Jadi, minat belajar adalah adanya rasa untuk mencari tahu, menyenangkan, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar yang berlangsung. Sehingga dengan adanya minat belajar, siswa tujuan dari pembelajaran tersebut terpenuhi dan guru juga tidak harus melaksanakan perbaikan. Nah, jadi kalau siswa kita sudah minat belajar, maka kita sebagai guru juga sudah tenang, tidak perlu melakukan adanya perbaikan atau remedial. Yang selanjutnya itu ada hasil belajar. Metode jigsaw mampu membangkitkan minat belajar siswa karena dalam kegiatannya setiap siswa akan mendapatkan sub ilmu atau materi yang berbeda-beda sehingga mereka akan bersemangat memahami materi dan nantinya akan dibahas bersama teman-teman di kelompok awal. Nah, siswa menjadi lebih bersemangat karena setiap siswa dari kelompok inti akan dipecah untuk menguasai materi-materi yang berbeda-beda dan mereka nanti akan berbagi kembali pada kelompok intinya setelah dapat menguasai materi tersebut. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir dan hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapatnya pengaruh metode pembelajaran jigsaw terhadap minat belajar. Sedangkan kerangkanya yaitu ada guru IPA atau ilmu pengetahuan alam, digunakannya lah belum meningkatnya minat belajar siswa. Setelah itu diterapkannya lah metode pembelajaran dan meningkatnya lah minat pembelajaran tersebut. Di bab 3. Bab 3 itu ada metode penelitian. Nah, di bab 3 ini terisi 1 metode dan desain penelitian. Metode penelitian ini adalah eksperimen. Dalam penelitian ini, siswa dijadikan sebagai bahan eksperimen, di mana dalam uji coba penggunaan metode jigsaw, siswalah yang akan langsung diteliti oleh guru ataupun peneliti. Yang kedua, desain penelitian atau penelitian survei adalah penelitian yang memberikan suatu batasan yang jelas tentang data. Karena pengaruh yang dimaksud di sini adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu atau orang maupun benda yang ikut membentuk minat terhadap peserta didik. Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap metode jigsaw. Nah, jadi desain penelitian ini adalah penelitian survei. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2020, semester genap tahun ajaran 2020-2021. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 06607 Pasar Senen, Kecamatan Medan Maimun. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini ialah siswa-siswi kelas 4 SD Negeri 06
607 Pasar Senin, Kecamatan Medan Maimun yang terdiri dari 2 kelas. Masing-masing kelas berisikan 40 orang siswa. Jadi, seluruh jumlah siswa ialah 80 orang siswa. Sampelnya, yang menjadi sampel pada penelitian ini ialah siswa kelas 4 SD Negeri 06 607 Pasar Senen Kecamatan Medan Maimun yang terdiri dari kelas 4A berjumlah 10 orang siswa dan kelas 4B yang berjumlah 10 orang siswa. Jumlah tersebut diperoleh dari teknik pengambilan sampel, yaitu sampel random. Sampel dengan persentase pengambilan sebesar 25% untuk setiap kelas. Dengan demikian, kelas 4A SD Negeri 06 607 Pasar Senen Kecamatan Medan Maimun yang berjumlah 40 siswa diambil sebanyak 25% dan diperolehlah 10 orang siswa. Begitu juga dengan siswa di kelas 4B. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Yang menjadi subjek dari penelitian ini ialah metode pembelajaran jigsaw yang dilakukan pada pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, yang akan dilaksanakan pada siswa kelas 4 SD Negeri 06 607 Pasar Senen. Dan objek dari penelitian ini ialah siswa kelas 4 SD Negeri 06 607 Pasar Senin yang terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 4A dan kelas 4B, saat proses belajar mengajar yang menggunakan metode jigsaw dengan materi IPA. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian. Nah, di sini itu ada kisi-kisi dari instrumen penelitian yang saya buat. Instrumen yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah instrumen non-tes dengan menggunakan metode observasi minat belajar siswa berdasarkan metode jigsaw, di mana instrumen ini berguna untuk mengumpulkan data minat belajar siswa berdasarkan metode jigsaw. Berikut contoh penelitiannya. Nah, bisa dilihat di sampingnya itu ada contoh atau kisi-kisi instrumen yang saya buat untuk penelitian saya. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Berdasarkan bentuk instrumen yang sudah dikemukakan pada bagian instrumen penelitian, maka teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan mengisi lembar observasi minat belajar siswa berdasarkan metode jigsaw yang diisi oleh guru melalui pengamatan yang berdasarkan pada proses belajar mengajar. Lembar observasi ini membantu guru dalam mengetahui minat belajar siswa secara individual. Guru juga bisa mengetahui bagaimana sikap siswa tersebut, meskipun instrumen ini membutuhkan waktu yang begitu lama dikarenakan observasi siswanya secara satu persatu. Selanjutnya, itu ada teknis analisis data. Teknis analisis data dari penelitian ini adalah interval. Interval yang dihasilkan dari uji coba pada pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam siswa kelas 4 SD Negeri 06 667 Pasar Senin Kecamatan Medan Maimun yang dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar dalam bentuk kelompok jigsaw yang berisikan materi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian, guru yang menilainya dengan cara mengisi angket melalui hasil pantauan selama proses belajar mengajar berlangsung, yang menghasilkan nilai skor mulai dari 1 hingga 4, dan 9 instrumen yang diisi diperhitungkan dengan rumusan skor akhir ialah skor akhir sama dengan skor pemerolehan dikali 4 per skor maksimal. Selanjutnya, oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.